Pendengar setia radio streaming Sehati yang ada di offline di Ojodume dan juga yang ada di online ya. Kita sekarang memasuki acara yang ditunggu-tunggu yaitu talk show mengenai Peduli Radio Streaming Sehati. Halo pendengar radio streaming Sehati, selamat siang. Kita sudah beristirahat tadi, dihibur dengan beberapa lagu-lagu dan juga sudah melaksanakan ibadah sholatnya juga ya. Kita tentunya akan bersama-sama memasuki acara yang ditunggu yaitu talk show dalam sebuah judul Peduli Radio Streaming Sehati. Kita sudah kehadiran narasumber yang nanti akan disebutkan oleh pemandu acara kita, yaitu kepada Mas Tri Widodo. Kami persilakan untuk memandu acara ini karena sudah mengalami pengalaman yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Esmos. Saya ambil alih sekarang kendali acara ini. Kita memasuki sesi talk show ya. Kita telah hadir 3 narasumber yang nanti akan kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Yang pertama kita panggil yang terhormat Mas Daniel Sailendra, silakan. Tepuk tangan. Ya. Kemudian Mbak Dr. Gigi Titin Agustina, silakan maju ke depan. Ya. Kemudian yang saya banggakan Mas Mudayat, monggo Mas tampil ke depan. Baiklah, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol ya. Oke. Baik, sahabat Sehati sejiwa, sesi kali ini langsung disiarkan secara live ya. Bagi pendengar yang ingin komen silakan disampaikan melalui hotline Radio Streaming Sehati atau di WAG Liga Radio Streaming Sehati. Sudah tahu kan hotline Radio Streaming Sehati? 08822820008. Baik, selamat datang kepada para narasumber. Selamat siang dan selamat kita bergabung di acara dalam rangkaian acara hari ulang tahun kedua Radio Streaming Sehati. Kita perkenalkan dulu narasumber pertama. Mic-nya mana satu lagi? Mic-nya sebentar. Halo, halo. Nah, okay. Bos ya bos tadi tukang ya tukang. Merangkap. Satu lagi. Oke. Sambil kita tunggu tadi yang pernah pegang mic tadi siapa? Oke, langsung saja. Ada tiga. Tes. Oke. Selamat datang Mas Sailendra Daniel. Kalau boleh dijelaskan dulu kepada audiens dan pendengar setia Radio Streaming Sehati, nama lengkap, kemudian domisili, kemudian background profesinya sebagai apa? Kita aja dulu ya. Oke, Mas. Terima kasih. Nama saya Shailendra Daniel ya. Oke. Tapi lebih suka saya dipanggil Daniel. Ya. Dan domisili saya di Pamulang, Jakarta Selatan. Tangsel, Ya. Tangerang Selatan. Dan profesi Iya. instruktur bahasa Prancis. Keren. Sekarang yang menjadikan Mas Daniel berprofesi sebagai instruktur bahasa Prancis apa? Apakah memang kelahirannya di Prancis atau pernah studi Prancis dan sebagainya gitu? Saya dulu ceritanya waktu tahun 77, waktu itu saya kuliah di Atmajaya Jakarta ya, Katolik. Dulu kan belum ada semester, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sarjana muda saya ke Perancis. Ngambil sastra Perancis klasik. Nah, saya di sana sampai selesai dan saya bekerja. Tahun 82 saya baru balik ke sini. Tahun 77 berangkat 82. Jadi 5 tahun ya di Perancis ya. Terus saya di Jakarta
ngajar di Dutch International School, sekolah Jerman tapi ada pelajaran bahasa Prancis yang Iya. saya ngajar. di situ. Oke, oke. Oke, terima kasih. Ini sekedar pengenalan kepada Bang Daniel ya. Nanti kita akan explore lebih jauh tentang radio streaming sehati terkait sama yang sekarang sedang kita menjadi radio kita semua. Sekarang ke Mas Muda ya. Coba jadi Iya. ya kelahiran, domisili, kemudian profesi sebagai apa gitu. Perkenalan pertama dulu. Ya. Baik, terima kasih buat Kang Mas sahabat Radio Sehati. Mbak Yu Radio Sehati. Perkenalkan, nama panjang saya Mudayat Martosentono. Nama sedengnya Mudayat MS. Nama pendeknya Muda. Nah, saya datang bersama istri muda. Istrinya muda maksudnya. Muda ya. Perkenalin itu aja. Profesi ya. Profesi yang jelas pensiunan sejak. Jadi dulu ini saya lulusan PLN gitu ya. Dan kalau sekolah dulu lah ini satu angkat ini dengan Mas Triwit ini dan Mas Anggoro itu satu angkatan. Tapi habis itu mencari beda-beda. Ya Mbak Tiwi juga lupa ya. Saya dengan Mas Anggoro satu alumni PLN ya. 30 tahun belajar di PLN ya. Bukan mengabdi ya. Belajar. Ya. Begitu lulus dari PLN, saya 2 tahun di konsultan asing dan 7 tahun di Astra Group. Tahun 2020 baru merasakan pensiun beneran. Akhirnya saya jadi ngabei Mas. Ngabei, kabeh ditangani. Nah, cari hobi macam-macam lah gitu. Salah satu yang sangat menarik buat saya yaitu termasuk sama Mbak Dewi, Mas Triwit, Mas Anggoro, itu membuat yang namanya Zoom singing. Zoom singing, jadi Zoom meeting oleh kami ini dirubah menjadi Zoom singing. Karena Zoom itu sebetulnya buat meeting ya, tapi dipakai buat menyanyi. Nah gitulah, itu kira-kira profesi sampai sekarang seperti itu. Dan masih rutin, apalagi dengan Mbak Dewi, kalau ada Mbak Dewi pasti rame, Zoom singing. Ya itu perkenalan kami. Baik, terima kasih Mas Buda. Sekarang kepada narasumber ketiga, Mbak Titin Agustina. Jadi mohon dijelaskan yang sama ya, lahir di mana, domisili di mana, profesi sekarang sebagai apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya, saudara-saudaraku. Nama saya Titin Agustina, lahir di Malang, tapi pindah-pindah. Ya kecil di Jatiroto, terus SMA-nya di Lumajang, kuliah di Surabaya. Ya, jadi satu sekolah. Terus akhirnya Tom and Jerry. Terus akhirnya dapat kerjaan di Bandung. Jadi status saya udah pensiun sebagai pegawai negeri sipil kesehatan. Gitu. Mungkin itu tinggal di Bandung. Anak satu. katanya cabut 1 gratis 2, jadi 3 tapi depan semua ya. Terima kasih. Oke, baiklah sahabat Sehati Sejiwa, pendengar semua. Ini baru tahap perkenalan ya. Kemudian saya akan menanyakan kepada Mas Daniel. Saya panggil Bang Daniel, Mas Daniel sama saja ya. Bang Daniel, apa yang menjadikan Mas Daniel ini kalau saya ikuti ya karena saya host ya. Hampir di setiap program live itu Mas Daniel selalu aktif. Apa yang menjadikan Mas Daniel berperan aktif di radio streaming Sehati, terutama di dalam hal bernyanyi karaoke. Apa yang menjadikan menarik itu Pak? Mungkin itu passion saya juga ya Pak ya. Dulu waktu saya di Prancis, saya itu ngamen di metro.
ada kereta api di bawah tanah sama temen, saya nyanyi dia main gitar. Terus ada satu orang yang ngajak kita main di kafe. Di kafe itu ya boleh. Mungkin jadi kita dari ada 2 tahun barangkali di bawah tanah main gitar ngamen situ. Baru kita ke kafe. Dari dulu saya sekolah terus saya nyanyi-nyanyi dulu itu. Jadi begitu saya datang ke Jakarta itu saya bilang, wah ini passion saya di sini nih, nyanyi karaoke gitu. Nah itu menyebabkan saya aktif sekali Pak. Jadi seakan mendapatkan saluran ya, Iya, saluran terhadap hobi ya. Iya, iya. Oke, baik, terima kasih. Memang lagu-lagu yang dibawakan oleh Bang Daniel ini unik ya. Meskipun lagu itu populer di dalam judul bahasa Inggris, tapi selalu dinyanyikan versi bahasa Perancis. Ini memberikan khasanah buat kita ya. Jadi kepada sahabat Sehati, pendengar setia Radio Streaming Sehati, silakan kalau ingin berdiskusi atau menggali lebih jauh tentang bahasa Perancis, silakan hubungi Bang Daniel. Boleh, gratis saya aja. Gratis, oke. Oke, baik, terima kasih. Sekarang ke Mas Muda. Mas Muda, ini kan tentunya pernah lah ya mengikuti siaran live karaoke tentunya, baik maupun di program Bintang Sehati, maupun di Laras Sehati, maupun di Keroncong, maupun di Lakosti. Lakosti itu Latin Corner Sehati yang nanti akan diisi dengan lagu-lagu country. Tentang kualitas rekamannya bagaimana Mas Buda? Menurut Mas Buda yang menurut saya mempunyai background tentang teknik perekaman dan menjahit lagu-lagu karaoke sehingga menjadi layak diudarakan. Bagaimana komentar Mas Buda? Apa-apa yang telah disajikan di Radio Streaming Sehati? Monggo. Iya, baik, terima kasih Mas Wid. Jadi kalau dulu ya orang mau nyanyi karaoke itu harus pergi ke karaoke. Kemudian muncullah di situ di online itu ada Smule. Nah, mulailah rekaman di sana. Tapi banyak aplikasi yang lain. Tapi kemudian juga waduh di Smule nada saya enggak cukup, kemudian nyari lagu juga belum tentu ada. Nah, saya berpikir gimana kalau kita cari ternyata orang pergi ke karaoke enggak perlu harus pergi ke karaoke. Tapi cukup cari download dari YouTube karaoke. Judul lagunya apa? Nah, itu baru ketemu. Tapi masalahnya sekarang, aduh nada suara saya enggak cukup. Nah, ini Mbak Dewi ini pula, tolong turunin suara saya, naikin suara saya gitu. Nah, ternyata memang bisa. Nah, terus sekarang itu kita pengen nyanyi lagu yang iramanya seperti ini. Jadi lagu asli di YouTube itu, ada iramanya ada, vokalnya ada. Ini saya pengen nyanyi seperti ini. Nah gimana supaya ini bisa jadi -1 namanya ya, jadi karaoke. Ternyata sekarang alhamdulillah sudah ada namanya AI. Ada AI itu yang bisa memisahkan antara musik dengan vokal. Jadi ada namanya Bapak kalau mau gitu ya, ada namanya vocal remover. Itu ada program, silahkan dicari aja gitu ya. Jadi nanti lagu apapun yang kita senangi, vokalnya kita remove, kita ganti suara vokal kita sendiri, walaupun belum tentu lebih bagus dari Bang. Tapi paling tidak kita bangga bisa siaran di radio dengan suara kita, ya musiknya Oke. Kira-kira gitu Mas. Itu yang hobi yang paling saya senangi. Oke, jadi ini rupanya seperti kalau bahas istilah Jawanya tumbuh nemu tutup ya. Jadi kepada sahabat Sehati sejiwa, pendengar setia Radio Streaming Sehati, apabila punya hobi atau passion menyanyi berkaraoke, jangan segan-segan menghubungi kami. Nanti kami hubungkan dengan Mas Buda bagaimana teknik rekaman yang terbagus sesuai dengan karakter dan nada dasar atau jenis suara yang Anda miliki. Jenis suara itu kan macam-macam ya. Kalau laki itu ada tenor, bariton, bass ya kan. Kemudian kalau perempuan itu ada alto ya dan sebagainya lah gitu ya. Ada jadi
jangan segan-segan untuk menghubungi kami supaya mendapatkan rekaman karaoke yang bagus. Nanti akan difasilitasi sama Mas Mudayat. Oke, sekarang ke Mbak Titin. Mbak Titin, apa sih yang menjadikan Mbak Titin ini kok saya dengar sering-sering mengisi lagu karaoke di setiap program ini. Oke, silakan Mbak Titin. Terima kasih. Itu saya sangat berterima kasih dengan adanya radio streaming Sehati. Ya, yang teks lainnya saya baca radio streaming Sehati karaoke interaktif mendunia. Iya, iya. Membuat Sahabat Sehati sejiwa semakin ceria. Oke. Betul ya Mas Andri ya? Betul. Oke, tepuk tangan. Ya, ya. Ya, saya merasa terinspirasi ya untuk belajar menyanyi di situ. Saya sejak kecil memang sebetulnya suka nyanyi. Passion, kembali ke passion lagi ya. Iya, bapak saya waktu kalau hari Minggu suruh sama kakak-kakak saya tuh berdiri di jajar-jajar, suruh nyanyi satu-satu, kasih duit kalau udah tiap minggu. Iya, iya, iya. Terus saya kalau nyanyi kok, bapak dan ibu saya kebetulan ini ya dulu punya grup keroncong. Tapi saya kok gak Ya, ya, kok keren. nggak bisa Ya, ya, nyanyi ya. keroncong tuh bagi saya susah sekali, betul. Makanya saya kemarin nyoba nyanyi satu keroncong, saya kirim ke Mbak Ayu. Iya, makanya itu terus saya tuh waktu kecil tuh nyanyinya tuh di kamar mandi pakai gayung gini. Wah bagus suara saya gitu. Belum ada kayak gini-ginian gitu. Terus begitu udah gede-gede, terus ya itu saya pernah diajak jemcinging itu, jadi semakin gini ya, jadi semakin seneng aja gitu. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Titin. Sekarang giliran kepada audiens ya, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada siapa. Silakan pertama siapa? Mbak nanti dulu, lady first. Ibu Haja Suamah, silakan. Ibu Haja. Lady first. Iya. Man zero, Assalamualaikum man zero. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jujur secara pribadi, kalau untuk pengalaman nyanyi mungkin bukan karena berpengalaman ya Bu, saya mohon maaf. Saya pernah kebetulan PGA saya adalah kita dikontrak dengan RRI dan kami juga sering mengadakan rekaman di RRI. Kalau itu mungkin bukan pengalaman banget sebenarnya Bu ya. Cuman saya jujur secara pribadi dengan radio ini adalah ilmu yang baru buat saya. Saya belum jujur, secara pribadi saya belum tahu Pak. Kalau untuk nyanyi saya bukan karena sok nyanyi, bukan karena hobi mungkin dengan sama dengan Ibu ya. Semua yang ada di Saya sini. terlatih dari bapak saya, kebetulan memang dari kecil saya ada di tim Gambus. Kemudian saya juga di rumah tadinya punya alat musik lengkap, semua kapasitas saya ada tadinya Bu ya. Cuman kebetulan pada saat suami saya di Teater Aditya Gumai dengan UJ waktu itu, alat musik kami dan suami saya ceramah kemana-mana kayaknya tidak layak ya Pak. Di rumah saya lengkap. Kebetulan saya dulu di Bintaro Pak, saya jadi merekrut anak-anak muda itu hanya dengan musik Bu. Jadi mereka latihan di rumah, kita siapkan makan siang kadang-kadang dulu ya Bu. Tapi karena pada saat suami saya ceramah kemana-mana nggak usah ya. Kayaknya kagak layak banget masa ceramah di mana-mana musik ada. Jadi saya serahkan kepada Bintaro. Saya jujur Pak, tadi saya dari Pamadu ya, Pamuda Pamadu. Muda. Jangan dimadu, Ya, jangan dimadu. Pak Muda, saya jujur secara pedas saya dengerin bagaimana cara ilmunya Pak. Ilmu yang tentunya bagi saya akan mungkin minta dibina ya Pak. Secara manusia, karena bagaimanapun juga ibu dan bapak semua yang punya intelektual. Intelektual seperti ini adalah mungkin ranah diterapkan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Kebetulan sekali saya punya anak binaan mahasiswa dari Umpam dan UIN. Karena kebetulan maaf dengan sangat saya adalah anggota dari resimen mahasiswa. Saya tentunya ilmu nih Pak, bagi saya ilmu ini. Wah keren juga nih. Karena kami di Menwa ada Bu musik, cuman tidak seperti Bapak tadi di radio dan sebagainya. Alhamdulillah saya sudah beberapa ngajak teman-teman saya yang di DKI, yang di Tangsel. Kebetulan maaf Pak, saya tadinya di DKI, sekarang saya KTP-nya pindah. Karena saya sadar saya mau dimakamkan di mana. Jadi saya pindah dari DKI ke Tangerang. Dan di Tangerang ini banyak aktivitas Pak. Tadi saya ada dari Bapak dari Pamulang.
kami kebetulan ada organisasi baru, maaf dengan sangat bukan karena antara Jokowi dengan Bang Anies Baswedan, bukan ya Bu. Saya ingin menggalang itu Pak, ingin menggalang ilmunya. Yang insya Allah akan saya terapkan kepada saya, jujur Pak, saya juga tadi belajar di mobil dengan Bapak itu tuh yang MC siapa tuh? Iya, tadi Bapak nyanyi cakep-cakep banget, ada nyanyi dangdut dimasukkan kolaborasi dengan pop, waduh keren juga ini ya. Saya juga bingung Pak ini nyanyinya bagaimana, aslinya kan lagunya seperti ini di musik ya. Iya, saya mohon maaf dengan sangat Pak, saya minta binaan tentunya secara Bapak dengan saya secara pribadi, karena insya Allah ini akan saya terapkan kepada masyarakat, bukan kepada saya secara pribadi. Dan saya juga mohon dengan radio ini sebentar, radio ini Pak programnya apa saja yang jelas, bukan hanya dengan musik saja ya Pak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Haja Suama. Ini sebagian tadi pertanyaan kepada Mas Muda ya. Mas Madu ya. Jadi mohon dijawab singkat tadi pertanyaannya kalau nggak salah. Madunya. Iya, iya, iya. Monggo, saya tidak bisa merangkum pertanyaannya, mungkin Mas Muda tadi sudah menangkap. Kira-kira apa itu yang mau disampaikan? Silakan Mas Muda. Iya, baik, terima kasih Bu Haja. Iya. Jadi Bu Hajahnya dulu yang penting. Iya, baik, untuk membuat rekaman itu sekarang itu sudah banyak sekali ya. Apalagi sekarang sudah ada program AI, sebetulnya kita tinggal tanya aja program apa sih yang bisa dipakai buat membuat rekaman yang lebih baik. Kita tanya kepada AI, ada Meta AI, ada ChatGPT, ada macam-macam. Bahkan kalau kita suruh ngarangkan syairnya, kemudian syairnya kita catat, kita taruh kepada program AI yang bisa membuat lagu, itu jadi lagu. Cuman memang katanya Mbak Dewi nggak ada jiwa, nggak ada rohnya ya gitu ya, nggak ada rohnya katanya. Ya karena memang dengan lagu buatan AI itu kita nggak punya kenangan, tapi kalau dengan lagu ini kita punya kenangan. Jadi mungkin nanti kalau memang diperlukan nanti Mas Wid kita bisa adakan lewat Zoom aja. Lewat Zoom saja kita diskusi dari sana cara membuat rekaman yang lebih baik gitu ya. Kira-kira begitu. Terima kasih Mas Muda. Jadi kita memang dalam kesempatan yang singkat ini tidak bisa menjelaskan lebih detail ya. Jadi itu sekilas-sekilas saja. Tapi yang terpenting adalah apabila pendengar setia radio streaming Sehati ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan teknis rekaman, monggo silakan melalui WAG Liga Radio Streaming Sehati maupun kepada hotline Radio Streaming Sehati. Ya, kemudian ini ada ide bagus, kita kan punya fasilitas Zoom ya, Zoom itu sudah punya, itu berlangganan. Jadi kita nanti tentukan saja, nanti program ini bagus, kita adakan Zoom syncing bersama. Di situ akan kita bahas tentang teknik rekaman, kemudian kira-kira peralatan apa saja yang diperlukan sehingga kita nanti di dalam rekaman itu mendapatkan kualitas sekelas studio ya. Jadi betul-betul seperti profesional apa itu hasil rekamannya. Nanti akan dibimbing oleh Mas Muda. Oke, nanti kita tentukan hari yang tepat. Iya, di dapur rekaman. Sekarang ini Mas Are Satimun, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Radio Sehati. Ya. Mas Frans, ada Mas Frans ini. Prancis. Oh, Prancis. Tadi Mas Madu ya toh. Ya, Ya luar iya, biasa. Kan jenengnya api-api toh. Saya setuju bahwa hobi atau talenta lalu diperdalam dengan praktek-praktek bahkan mensedekahkan ya, mengamalkan bahasa. Karena bahasa itu semakin kaya makin kita terbang kemana-mana. Begitu ya Pak? Nah, itu Bahasa luar biasa. Jendela dunia. Iya, jendela dunia. Tepuk tangan untuk Pak Frans. Ya. Prancis. Tepuk tangan. Pak Prancis, Frans. Prancis. Wong, aku turunnya Pak Frans kok. Prancis. Nah, Mas Madu terima kasih. Mas Madu, ini yang bikinin saya karaoke berhenti di bawah pohon rindang dengan 2 HP nyanyi sampai take vokal. Langsung tak kirim sama beliau jadilah. Keren, terima kasih Mas. Terus ide Mas Tri itu benar, jadi
kita boleh melakukan satu langkah inovasi training ya, memberikan training kepada teknik-teknik rekaman itu. Karena kita radio karaoke. Bahkan radio streaming pun orang minta maaf sama saya. Nyun sewu, saya tidak punya radio. Coba ini, buka HP-nya langsung jadi. Ada lagi seorang jenderal. Saya heran, Mas Harmen ini anak muda tapi doyan main radio. Sekarang kan era digital. Pak, dibuka HP-nya ini digital radionya Pak. Langsung. Jadi ini perlu sosialisasi ya. Nah tentu seperti Mas Muda ini yang selalu memburu ya, berburu kebisaan ya, teknik-teknik itu. Menurut saya sangat mendukung program radio. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk Mas Madu. Terima kasih. Terakhir, Ya. saya terakhir ki ayu ki lho. Bu Dokter. Bu Dokter ini serba bisa ya, nyanyi terakhir keroncong coba-coba, kemudian didorong-dorong oleh Mas Anies, bisa, Bu Dokter bisa, ternyata hebat ya. Jadi ada kemauan, ada jalan, dan ternyata suaranya bagus. Matur nuwun Bu Dokter, Sami-sami. terus didukung program-program kami dan tepuk tangan untuk Insya Allah. Ibu Dokter. Terima kasih Mas. Mbak Dewi silakan Mbak. Makasih Mas Cak Satimun, Mbak-mbak dan mas-mas kalian yang saya cintai, semua listener setia dari Radio Streaming Sehati, Mas Riwit terutama, Tom Jerry 2 ini, Tom dan Jerry yang selalu ribut. Satu, namanya istilahnya ya pesan dari saya, terima kasih sekali Radio Streaming Sehati sudah maju 1000 langkah di depan. Pertama apa? Semua genre musik difasilitasi. Yang suka dangdut, dangdut, yang suka jazz, jazz, yang suka Latin, Latin, pop dan sebagainya. Di mana ada sebelah kanan atau sebelah kiri saya yang alergi dengan musik dangdut. Ternyata begitu kita buka genre dangdut, meludak mana Mas Edmos dia, meludak. Apalagi Mas Edmos, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Edmos. Ya, Mas Edmos ini kalau lagi nge-host, dia live streaming di YouTube. Dan gaya sekali pokoknya, bro. Keren, keren. Jadi tambah menduniakan Radio Streaming Sehati. Jadi apalagi seperti yang kita rencanakan ya Mas Riwit, kita akan buka satu program baru, Zoom Singing, terbuka bagi semua sahabat-sahabat setia live streaming Radio Streaming Sehati, karena kita punya aplikasi Zoom yang free, sudah bayar setahun, kita harus manfaatkan sebanyak mungkin. Ditambah dengan kehadiran Mas Mudayat, terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Monggo itu lagi. Jadi tolong ramaikan Zoom Singing yang sedang kita akan lakukan. Makasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Harapan tentunya untuk memajukan program Radio Streaming Sehati. Sekarang Mas Daniel, kata-kata hari ini. Satu kalimat, terserah mau 10 kata, 12 kata. Kata-kata hari ini untuk Radio Streaming Sehati. Sebelum ini saya bisa nambah sedikit. Boleh. Ini mungkin tahu ya, penyiar radio pensiunan itu Bu Nuning ya. Nuning. Nah dia itu dulu, saya kan memang ngajar anak-anak, bukan anak-anak aja, Prancis dan vokal bahasa Prancis. Jadi judulnya itu Apprendre le français et chanter, ya, belajar bahasa Prancis dan nyanyi. Nah, dan itu dari dasar. Jadi harus satu bait harus tahu. Jadi sampai itu diulang-ulang. Jadi saya menyanyikan mulai dari ini, dari bahasa Inggris kan, our sleeping ini. Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding dang dong. Nah, dari itu dasarnya baru nanti meningkat pelajarannya harus hafal. Nina tuh nggak sanggup. Aduh Pak, berat banget. Wah, keluar nggak apa. Jadi memang intonasi Prancis itu agak berat ya. Tapi kalau kita apain pasti bisa. Nah, ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Untuk Radio Streaming Sehati. Ya. Terus berjuang untuk Radio Sehati ke depan. Keren. Oke, terima kasih.
Oke, ini Mas Muda, kata-kata hari ini untuk radio streaming sehati. Waduh ini agak susah ini ya. Karena apa? Buat pensiunan jam segini ini jam tidur sebetulnya. Tapi begini buat pensiunan ya. Ya yang jelas jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Keren, itu aja. keren. Ya, khususnya sudah ada yang sudah memfasilitasi untuk diketahui oleh banyak orang melalui radio streaming sehati. Keren. Oke. Mbak Dr. Titin, kata-kata hari ini untuk radio streaming sehati. Radio streaming sehati semakin jaya mengudara. Amin. Oke ya. Oke, hostnya ya. Ya, jadilah insan yang memberikan inspirasi bagi sesama. Dirangkai, apalah artinya radio streaming sehati tanpa pendengar. Kita semua sepakat bahwa kita satu passion. Makanya saya pikir tagline radio karaoke adalah bagus. Inilah yang menjadikan suasana di lingkungan radio streaming sehati menjadi hidup. Oke, karena tagline radio karaoke. Tidak ada di dunia ini yang pakai tagline radio karaoke. Kayaknya ini ngempet ini. Apa? Ngempet ini apa? Oh, semakin jaya. Ngeyel. Oke ya, bareng ya. Kalau saya berteriak RSS. Ya, oke. Wah aku maunya gitu. Oke, radio streaming sehati. Whatever. Radio streaming sehati. Kurang. Radio streaming sehati. Yeay, keren. Terima kasih kepada narasumber dan audiens semua, terutama kepada pendengar setia radio streaming sehati. Apabila ada sesuatu yang ditanyakan, silakan disampaikan melalui WAG Liga Radio Streaming Sehati maupun disampaikan melalui hotline Radio Streaming Sehati di nomor 0888 2282 008. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Host Riwits selaku moderator dari talk show Radio Streaming Sehati ya dengan tema Setia Radio Streaming Sehati dimanapun berada. Dan tadi ada tagline ataupun kata-kata indah pada hari ini. Yang pertama dari Mas Daniel ya. Terus berjuang untuk Radio Streaming Sehati. Jangan pernah berhenti untuk kreasi kata Mas Mudayat dan tadi jadi Dr. Titin. Radio Streaming Sehati jadilah semakin jaya. Oke, itulah kira-kira kata-kata yang bermakna pada hari ini. Oke, dan baiklah Neng Manis Abang Sayang. Kita ketemu lagi di acara perayaan hari ulang tahun kedua Radio Streaming Sehati. Dan tentunya kita tadi sudah berdiskusi serius tapi santai dan di sisi talk show juga saatnya kini kita kendurkan urat saraf kita akan masuk di sesi yang paling ditunggu-tunggu. Sisi yang bakal bikin perut kita sakit karena tertawa. Dan telinga kita dimanjakan dengan suara merdunya. Oleh siapa? Oleh grup